Kita mulai aja ya. Ya, boleh langsung dimulai, Set. Monggo, Set. Ya. Tadi mau tanya apa, Dik? Ada terus belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha wasir al-mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tamatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani akhwati rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kajian bab puasa lanjutan. Semoga apa yang akan kita kaji dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baiklah, saya akan lanjutkan masalah puasa pada masalah yang selanjutnya. Pada kajian yang lalu kita sampai kepada masalah 111. Saya akan baca ulang masalah ini yang berkaitan dengan masalah kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 110, ukuran kafarah. Ukuran kafarah takhir adalah sejumlah 1 mud makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin. Sudah saya jelaskan pada kajian yang lalu bahwa 1 mud itu adalah 750 gram atau 1 kilo kurang 1/4. Dan untuk kafarat akhir ini wajib hukumnya memberikan makanan. Tidak boleh dalam bentuk uang. Baik berupa beras maupun makanan yang lainnya. Masalah 111, seseorang yang untuk setiap harinya harus memberikan 1 mud makanan, maka dia bisa memberikan kafarah beberapa harinya kepada 1 orang fakir. Misalnya dia meninggalkan puasa 5 hari, berarti harus membayar kafarah sebanyak 5 mud. Ya, itu dia berikan kepada 1 orang fakir, tidak ada masalah dan dibolehkan. Masalah 112 yang berkaitan dengan masalah fidyah. Fidyah akan berlaku pada kelompok sebagaimana berikut ini. 1. Laki-laki dan wanita tua yang puasa sangat menyusahkan bagi mereka. Karena usianya lanjut, karena ketuaannya sangat sulit berpuasa. Maka dia boleh meninggalkan puasa, nanti bayar fidyah namanya. 2. Seseorang yang memiliki penyakit istisqa, yaitu penyakit yang merasa selalu kehausan dan puasa merupakan sebuah hal yang sangat menyusahkan baginya. Ini pun boleh berbuka dan nanti memberikan fidyah. 3. Wanita hamil yang telah dekat dengan waktu melahirkan dan puasa akan membahayakan kandungannya. Ini pun dia bayar fidyah dan boleh tidak berpuasa. Yang keempat, wanita menyusui yang produksi ASI-nya hanya sedikit,
Sehingga jika melakukan puasa akan membahayakan anak yang dia susui. Ini pun dia berfidya dan tidak berpuasa. Yang kelima, seseorang yang sakit dan puasa akan membahayakannya dan penyakitnya akan berlanjut hingga Ramadan tahun berikutnya. Ini pun karena penyakitnya berlanjut dia tidak berpuasa nanti membayar fidyah. Masalah ke-113. Wanita hamil yang khawatir dengan berpuasa akan membahayakan janin yang dikandungnya, maka wajib baginya untuk berbuka. Lalu untuk setiap harinya dia harus memberikan fidyah. Sedangkan qadha puasanya harus dia lakukan nantinya. Jadi wanita ini yang sedang hamil ketika khawatir terhadap janinnya yang dikandungnya, maka dia harus berbuka, tetapi dia wajib bayar fidyah dan juga wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut. Masalah 114. Wanita menyusui yang khawatir dengan berpuasa akan menimbulkan bahaya bagi bayinya karena kurangnya produksi ASI atau ASI-nya akan kering karenanya, maka dia harus melakukan iftar atau berbuka dan untuk setiap harinya membayar fidyah. Sedangkan qadha puasa harus dia lakukan juga nantinya. Insyaallah sudah jelas ini ya. Masalah 115. Orang sakit yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena penyakitnya dan penyakitnya berlanjut hingga Ramadan tahun berikutnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkannya. Hanya saja dia harus membayar fidyah untuk tiap-tiap harinya. Jika dia tidak berpuasa sebulan misalnya, bayar fidyah banyak itu, yaitu 1 mud dikalikan 30 hari. Masalah 116. Wanita yang dimaafkan dari puasa karena penyakitnya dan dia tidak memiliki kemampuan pula untuk mengqadhanya hingga Ramadan tahun berikutnya karena penyakitnya yang berlanjut, maka wajib baginya untuk membayar fidyah dan tidak ada sesuatu yang menjadi tanggungan suaminya. Hanya bayar fidyah saja. 117. Masalah 117. Wanita yang mengandung dalam 2 tahun berturut-turut dan dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan alasan syar'i, maka kewajibannya hanyalah melakukan qadha. Namun bila dia melakukan iftar karena kekhawatiran akan bahaya bagi janin atau anaknya, maka selain dia harus mengqadha puasanya, dia juga harus membayar fidyah. Dan jika dia menunda qadhanya setelah bulan Ramadan hingga bulan Ramadan tahun berikutnya tanpa alasan syar'i, maka selain dia harus mengqadha, membayar fidyah, dia juga harus membayar kafarah karena telah menunda qadha puasa. Jadi 2, bayar kafarah juga, bayar fidyah juga pada kondisi seperti ini. Masalah 118, ukuran fidyah. Ukuran fidyah sama sebagaimana ukuran kafarah takhir. Berapa? Yaitu 1 mud makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin. Masalah 119. Jika seseorang bernazar akan melakukan puasa pada hari tertentu dan dia tidak melakukannya pada hari itu karena sengaja atau dia sengaja membatalkan puasanya, maka dia harus membayar kafarah. Tentu kafarah nazar akan dijelaskan nanti. Masalah 120. Kafarah nazar tidak lain adalah kafarah sumpah yang akan dibahas pada tempatnya secara tersendiri. Artinya kafarah nazar dan kafarah sumpah itu sama. Tapi kafarah sumpah dan nazar ini berbeda dengan kafarah takhir atau kafarah puasa. Masalah 121. Puasa yang wajib qadha akan tetapi tidak wajib kafarah. Seseorang yang tidak berniat puasa pada hari di bulan Ramadan
atau melakukan puasa karena riya, akan tetapi tidak melakukan sesuatu pun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka dia tetap wajib untuk mengqadha dan mengganti puasanya khusus hari itu. Akan tetapi tidak ada kewajiban baginya untuk membayar dan memberikan kafarah. Ini masalah niat seperti ini. Jika tidak niat maka dia tetap wajib qadha, cuma tidak wajib membayar kafarah. Masalah 122. Seseorang yang pada bulan Ramadan lupa melakukan mandi janabah dan dia melakukan puasanya selama beberapa hari dengan keadaan janabahnya tersebut, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya sepanjang hari tersebut. Karena puasa yang dilakukan dengan janabah atau lupa mandi janabah tidak sah puasanya, sehingga dia wajib mengqadha puasa yang dikerjakan dengan janabah tersebut. Ini kekhususan pada berpuasa sesuai dengan mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam. Masalah 123. Jika pada dini hari bulan Ramadan seseorang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya tanpa terlebih dahulu mencari informasi waktu telah subuh ataukah belum, kemudian jelas bahwa waktu itu telah subuh, maka dia harus mengqadha puasanya hari itu. Akan tetapi jika dia telah mencari informasi dan dia mengetahui bahwa waktu belum subuh sehingga dia memakan sesuatu dan setelah itu mengetahui ternyata telah subuh, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Jadi berbeda antara dia misalnya makan sahur kemudian ternyata sudah subuh setelah dia mencari informasi dengan sebelum mencari informasi, berbeda. Ketika sudah mencari informasi, sudah melihat jam, sudah tanya sana sini, ternyata dia menduga belum atau meyakini belum subuh, kemudian dia makan sudah subuh, tidak wajib mengqadha. Tapi kalau tidak mencari informasi sebelumnya, dia wajib mengqadha. Ini pentingnya mencari informasi sebelum makan sahur, ketika misalnya tidak ada jam atau tidak ada sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya untuk mengetahui waktu subuh. Masalah 124. Apabila pada bulan suci Ramadan seseorang yakin mengenai telah tibanya waktu maghrib dikarenakan udara yang gelap, atau seseorang yang secara syar'i kabarnya bisa dipercaya memberitakan bahwa waktu maghrib telah tiba sehingga dia berbuka karenanya, namun kemudian jelas baginya ternyata pada saat itu maghrib belum tiba, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Ya. Tentu dia tidak berdosa karena dia berdasarkan informasi yang dia terima dia melakukan iftar. Makan mungkin dia tidak punya jam atau di tempat tertentu ya sehingga tidak mungkin mengetahui waktu secara pasti. Masalah 125. Apabila dikarenakan pengaruh awan seseorang menyangka bahwa waktu maghrib telah tiba, kemudian dia berbuka. Setelah itu menjadi jelas baginya bahwa waktu maghrib belum tiba, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Ini pengaruh awan ya. Ketika ada awan tebal, tidak ada jam, tidak ada apa-apa yang bisa sebagai tanda untuk meyakini bahwa itu sudah maghrib, tapi awan sudah gelap, dan dia sudah menyangka bahwa maghrib telah tiba, kemudian diiftar, ternyata maghrib belum tiba. Maka pada kondisi seperti ini dia tidak ada kewajiban baginya mengqadha puasanya. Dia sah puasanya. Masalah ke-126. Pada waktu sahur bulan Ramadan, selama seseorang belum yakin bahwa fajar telah terbit, maka dia bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Bisa makan, bisa minum, dan lain sebagainya. Ketika yakin bahwa fajar atau subuh belum tiba saatnya. Akan tetapi apabila kemudian jelas ternyata saat itu telah subuh, maka hukumnya sebagaimana yang terdapat pada masalah sebelumnya. Yaitu tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Karena dia yakin belum subuh, dia kemudian tetap makan, minum, kemudian di siang hari atau hari berikutnya ternyata itu sudah subuh, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya.
Berbeda kalau dia merasa ragu, ya, lain halnya. Masalah ke-127. Pada bulan Ramadan, selama seseorang belum yakin bahwa waktu maghrib telah tiba, dia tidak boleh melakukan iftar atau berbuka. Dan apabila dia melakukan iftar dengan keyakinan telah maghrib, dengan adanya tanda tertentu, namun setelah itu diketahui ternyata belum, maka hukumnya sebagaimana yang telah dikatakan pada masalah sebelumnya. Itu tidak wajib qadha. Karena dia yakin telah tiba dan melihat tanda tertentu sudah gelap misalnya atau jamnya sudah pas, ternyata belum maghrib, maka dia tidak wajib qadha karena kesalahan tersebut. Masalah 128. Apabila seseorang yang tengah berpuasa berkumur pada saat berwudu, di mana hal ini merupakan salah satu hal yang dimustahabkan. Jadi berkumur adalah sunat hukumnya. Lalu air tertelan ke dalam tanpa dia sadari, tanpa disengaja, ya, atau tanpa sadar gitu, spontan. Maka puasanya benar atau sah dan tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Ini kalau berkumur untuk berwudu, wudu untuk salat. Akan tetapi apabila dia melakukan hal ini, yakni berkumur-kumur, bukan untuk berwudu, melainkan untuk mencari kesejukan dan yang semacamnya. Dan secara tak sadar airnya tertelan ke dalam, maka dia harus mengqadha puasanya pada hari itu. Jadi berbeda antara berkumur karena wudu atau tujuan berwudu dengan berkumur untuk tujuan mendinginkan mulutnya atau lain sebagainya. Masalah ke-129. Hukum-hukum puasa qadha. Seseorang yang selama beberapa hari berada dalam keadaan tidak sadar atau koma dan ia meninggalkan puasa wajibnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya tersebut. Ini akibat misalnya koma atau sakit, pingsan atau sebagainya. Jika tidak berpuasa sepenuhnya maka tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Masalah 130. Seseorang yang meninggalkan puasa karena mabuk, misalnya tidak melakukan niat untuk berpuasa karena mabuk, meskipun dia melakukan imsak pada keseluruhan hari, maka dia tetap dikenai kewajiban untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan. Ini karena mabuk, ya. Beda dengan karena pingsan atau koma. Karena mabuk, walaupun dia tidak puasa atau dia tidak sadar selama sehari penuh, maka dia tetap wajib mengqadha puasanya. Kewajiban bayar qadha pada hari yang lain. Masalah 131. Seseorang yang melakukan niat untuk berpuasa, akan tetapi setelah itu dia mabuk dan seluruh hari atau sebagian darinya dia lalui dalam keadaan mabuk. Berdasarkan ihtiyat wajib, dia harus mengqadha puasanya pada hari itu. Khususnya jika mabuk yang dialaminya itu adalah mabuk dalam tingkatan yang dahsyat, sehingga menyebabkan hilangnya akal. Ini ihtiyat wajib, ya. Dia wajib mengqadhanya. Masalah 132. Pada masalah ini dan masalah sebelumnya tidak ada perbedaan antara apakah pemakaian bahan yang memabukkan merupakan hal yang haram baginya, atau karena alasan penyakit atau ketiadaan informasi terhadap masalah, ataupun bahan yang memabukkan tersebut sebenarnya adalah halal. Jadi sebab mabuknya, sebab obat atau minuman itu sama. Masalah 133. Hari-hari di mana wanita tidak berpuasa karena haid atau karena melahirkan, maka puasa-puasanya tersebut harus dia qadha setelah bulan suci Ramadan. Ya, karena haid, karena nifas dan karena lainnya yang merupakan kebiasaan wanita, maka tetap wajib mengqadha puasa nanti setelah bulan puasa telah berakhir, ketika dia punya waktu untuk mengqadha. Wajib mengqadha puasa tersebut. Kemudian masalah 134.
seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadan selama beberapa hari karena suatu halangan dan dia tidak mengetahui berapa jumlahnya. Misalnya dia tidak mengetahui apakah dia pergi melakukan perjalanan pada hari ke-25 bulan Ramadan sehingga misalnya jumlah hari di mana dia meninggalkan puasa adalah 6 hari. Ataukah pada hari ke-26 sehingga dia hanya meninggalkan puasanya selama 5 hari. Maka dia bisa mengqadha puasanya dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi kalau ragu antara banyak dan sedikit maka diambil yang sedikit. Dia mengqadha dengan jumlah yang sedikit tersebut. Masalah 135. Akan tetapi apabila dia mengetahui mulainya halangan, misalnya safar, misalnya dia mengetahui bahwa dia pergi safar pada hari ke-5, akan tetapi dia tidak mengetahui apakah dia kembali pada malam ke-10, sehingga dia meninggalkan puasanya selama 5 hari, ataukah malam ke-11, sehingga dia meninggalkan puasanya selama 6 hari. Maka dalam keadaan ini secara ihtiyat wajib, dia harus mengqadha dalam jumlah yang lebih besar. Kalau antara 5 dan 6, dia mengqadha selama 6 harinya. Ya, ini berbeda dengan masa yang di atas tadi. Ya. Masalah ke-136. Apabila seseorang memiliki qadha puasa dari beberapa bulan Ramadan, maka tidak ada masalah apabila dia mengqadha puasanya itu yang manapun terlebih dahulu. Tetapi apabila waktu qadha untuk Ramadan terakhir telah sempit, misalnya dia mempunyai qadha 5 hari dari Ramadan terakhir dan waktu yang tersisa hingga Ramadan berikutnya hingga 5 hari, dalam keadaan ini ihtiyat wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang terakhir. Ini yang diutamakan. Misalnya seseorang dia setiap Ramadan sudah 3 tahun tidak puasa selama seminggu misalnya. Jika selama 3 tahun atau 3 kali Ramadan dia memiliki hutang 1 minggu, 1 minggu, ya 3 minggu. Kemudian pada Ramadan yang keempat waktu telah sempit hanya sekitar 1 minggu, maka dia harus atau wajib secara ihtiyat wajib mengqadha puasa yang tahun terakhir itu. Niatnya untuk puasa qadha Ramadan tahun yang terakhir. Kalau waktunya luas ya, Ramadan masih jauh, dia puasa 10 hari punya puasa. 10 hari itu dibagi-bagi pada beberapa Ramadan, maka dia bebas. Niat mengqadha untuk Ramadan yang mana saja dianggap sah. Ya. Masalah 127. Seseorang yang tengah melakukan puasa qadha Ramadan bisa melakukan iftar sebelum zuhur dengan syarat waktu untuk qadha tidak sempit. Akan tetapi dia tidak bisa melakukan hal ini setelah zuhur. Jadi membatalkan puasa qadha itu kapan dibolehkan? Ketika sebelum zuhur seseorang boleh membatalkan puasa qadha. Kalau setelah zuhur tentu tidak boleh. Bisa dikenakan kafarah kalau iftar setelah zuhur. Tapi sebelum zuhur itu dibolehkan. Sudah kita jelaskan bahwa puasa qadha beda dengan puasa mustahab, puasa sunat. Kalau puasa sunat, puasa mustahab, seseorang boleh membatalkan puasanya kapan saja, baik sebelum zuhur maupun setelah zuhur, tidak ada kafarah sama sekali. Puasa qadha dia tidak boleh membatalkan puasa setelah zuhur. Sebelumnya tidak ada masalah. Masalah 128. Jika seseorang tidak berpuasa Ramadan karena sakit dan penyakitnya berlanjut hingga bulan Ramadan tahun berikutnya, maka tidak kewajiban baginya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Akan tetapi apabila dikarenakan halangan lainnya, misalnya karena melakukan perjalanan dan halangannya berlanjut hingga tahun berikutnya, maka dia wajib untuk mengqadha puasa-puasa Ramadan yang tidak dilakukannya. Demikian juga apabila karena alasan sakit sehingga dia tidak melakukan puasa kemudian. Ya. Kemudian setelah penyakitnya sembuh muncul halangan lainnya seperti karena melakukan perjalanan. Ya, ini pun
sama dengan ketika dia bukan karena sakit. Ya. Singkatnya bahwa ketika seseorang sakit dan dia tidak berpuasa karena sakit, kemudian sakitnya berkelanjutan sampai Ramadan berikutnya, tidak bisa qadha sama sekali, maka dia gugur kewajibannya, tidak wajib mengqadha. Ketika sakitnya betul-betul yang dimana dia tidak bisa melakukan puasa dan terus berpanjang sampai Ramadan berikutnya. Tapi kalau dia tidak puasa, tidak mau puasa bukan karena sakit, ya, karena alasan lainnya, karena alasan safar atau karena alasan yang lainnya, maka dia tetap diwajibkan mengqadha. Sekalipun itu halangannya sampai ke Ramadan berikutnya. Ataupun dia memiliki dua halangan, halangan sakit dan halangan safar, hingga tidak bisa mengqadha setelah Ramadan yang dia tinggalkan. Itu dia tetap diwajibkan mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Jadi yang tidak wajib qadha hanya satu saja, yaitu ketika sakitnya berkelanjutan dari Ramadan yang dia tidak berpuasa sampai datang Ramadan berikutnya. Itu saja yang tidak wajib mengqadha. Masalah ke-129. Ketidakmampuan untuk melakukan puasa dan puasa qadha hanya dikarenakan kelemahan fisik, dan ketidakmampuannya tidak akan menggugurkan kewajibannya untuk melakukan qadha-nya. Oleh karena itu, seorang putri yang telah sampai pada usia taklif dan karena kelemahan jasmaninya tidak mampu berpuasa dan hingga bulan Ramadan tahun berikutnya belum melaksanakan qadha puasanya, dia tetap wajib untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkannya. Demikian juga bagi seorang yang tidak berpuasa selama beberapa tahun dan telah bertaubat kembali ke jalan Allah dan memutuskan untuk menggantinya, maka dia wajib untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkannya, dan apabila tidak mampu maka qadha puasa ini tetap tidak akan gugur darinya dan akan tetap berada dalam tanggungannya. Ya, masalah ini masalah seorang wanita, seorang anak wanita misalnya ketika karena jasmaninya, karena fisik sangat lemah, maka dia tidak berpuasa. Dan dia tidak bisa mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya karena lemahnya fisiknya selama setahun itu. Apa tugasnya, apa taklifnya? Tetap dia wajib mengqadha nanti ketika dia mampu. Gitu. Ya. Begitupun ketika seseorang misalnya dia tidak puasa karena tidak bermaksiat, mengingkari, tidak mau puasa selama 3 tahun, 4 tahun, tiap Ramadan tidak berpuasa. Kemudian dia bertaubat, ya. Bertaubat, apakah gugur kewajiban qadhanya? Tidak gugur. Tetap dia wajib mengqadha puasanya yang dia tinggalkan ketika dia membangkang dari bermaksiat. Masalah ke-130. Hukum-hukum puasa qadha untuk ayah dan ibu. Ya. Apabila ayah dan berdasarkan ihtiyat wajib, ibu juga, ayah dan ibu, ibu ihtiyat wajib. Ayah dan ibu tidak melakukan puasa karena halangan selain safar atau sebelumnya mampu mengqadha akan tetapi belum mengqadhanya, maka setelah mereka berdua meninggal dunia, wajib atas putra tertua untuk mengqadha puasa-puasa yang mereka tinggalkan tersebut. Baik dia sendiri yang melakukan puasa-puasa tersebut ataupun dengan menyewa orang lain untuk mengqadhakannya. Sedangkan untuk puasa-puasa yang tidak mereka lakukan karena perjalanan, tetap wajib hukumnya untuk mengqadhakannya. Meskipun pada saat itu mereka, itu kedua orang tuanya tidak mendapatkan kesempatan dan kemungkinan untuk mengqadhanya. Ini masalah kewajiban mengqadha puasa orang tua bagi anak laki-laki yang paling tua. Ya. Jadi ketika seorang memiliki beberapa anak dan dia punya anak laki-laki yang paling tua, maka ketika ayah dan ibu itu yang bisa ihtiyat wajib meninggalkan qadha puasa, itu tak mentakhir sehingga dia tinggalkan qadha puasanya
sampai meninggal dunia, belum mengqadha puasa. Maka kewajiban anak laki yang paling tua itu membayar qadha puasa orang tuanya. Ketika anak laki itu mampu atau dia memiliki harta kekayaan, dia tidak ingin mengqadha puasa orang tuanya, maka dia boleh membayar atau menyewa dengan menyuruh orang lain untuk mengqadhakan puasa orang tuanya dengan membayar sekian jumlah uang dengan kesepakatan tentunya. Misalnya kalau selama sebulan atau selama 2 minggu, katakan berapa juta begitu. Nah, nanti orang yang dibayar itu yang disewa dia melakukan puasa qadha, namanya puasa ijarah atau istijar, dan pahalanya untuk orang tua si laki-laki yang memberikan uang tersebut, dan hal ini menggugurkan kewajiban. Nah, setahu saya masalah ini hanya ada pada mazhab Ahlul Bait. Ada puasa istijari atau ijari, ada sholat istijari, ada ziarah juga, ada baca Quran juga, macam-macam. Dengan memberikan upah pada orang, maka menjadi gugur kewajibannya. Termasuk juga haji ya. Haji itu juga. Ziarah haji ketika seorang dia sudah tua, tidak mampu pergi haji, atau dia ingin ziarah semua tidak mampu, dia boleh dan bisa memberikan uang pada seseorang untuk ziarah kepadanya. Ziarah ke Imam Ma'sum misalnya. Pahalanya untuk dirinya yang memberikan uang itu. Ini pun termasuk salah satu hal yang sangat membantu orang-orang yang tidak lagi mampu untuk melakukan haji, atau puasa, atau sholat, atau ziarah, atau perbuatan mustahab yang lainnya. Ini satu hal yang betul-betul menguntungkan buat kita, ya, buat orang tua yang karena sakit tertentu, karena tua usianya, tidak mampu pergi haji, tidak mampu ziarah, atau tidak mampu melaksanakan puasa, sholat, dan lain sebagainya. Dan adanya hal-hal istijar ini, dia bisa melaksanakan kewajiban tersebut dengan memberikan uang. Meskipun pentingnya masalah uang dan kekayaan demi untuk menjalankan ibadah. Ya, kita lanjut masalah ke 131. Puasa-puasa yang tidak dilakukan oleh ayah dan ibu dengan secara sengaja berdasarkan ikhtiar wajib harus diqadhakan oleh putra tertua, baik dengan melakukannya sendiri ataupun dengan menyewa orang lain. Ya. Jadi masalah puasa sangat penting. Sholat kita juga ketika ditinggal dengan sengaja sampai meninggal dunia belum diqadha, maka kewajiban tertanggung pada anak laki-laki yang tertua. Anak perempuan tidak. Kalau nggak punya anak laki yang tertua, maka tidak ada kewajiban bagi anak-anak laki-laki yang bukan paling tua. Juga tidak kewajiban bagi anak-anak perempuan. Tapi kalau mereka mau tabarruan, mau ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, yang melaksanakan qadha orang tuanya, maka sangat bagus. Cuma tidak wajib kalau bukan anak laki-laki yang paling tua. Masalah ke 132. Berkaitan dengan salat dan puasa qadha ayah dan ibu, tidak ada pengutamaan antara puasa atau salat. Masing-masing dapat dilakukan lebih awal atau lainnya. Ya. Ketika orang tua misalnya punya 2 qadha, punya qadha salat juga, punya qadha puasa juga. Ya. 2 jadinya. Dia meninggal dunia belum membayar qadha puasa, juga belum membayar qadha salat. Ketika anak laki yang paling tua ingin mengqadhanya, yang mana dulu? Salat dulu atau puasa dulu? Boleh yang mana saja. Boleh mengqadhakan puasanya dulu, boleh juga mengqadhakan salatnya terlebih dahulu. Tidak ada masalah dalam masalah ini. Masalah 133. Hukum-hukum puasa musafir. Ya. Seseorang yang melakukan perjalanan pada bulan suci Ramadan, pada setiap perjalanan yang menyebabkan salat menjadi qasar, maka tidak ada kebolehan baginya untuk melakukan puasa. Dan pada tempat di mana dia harus melakukan salatnya 4 rakaat secara utuh, seperti musafir yang berniat untuk tinggal di suatu tempat selama 10 hari, atau perjalanan merupakan pekerjaannya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kecuali pada kasus-kasus yang dikecualikan. Ya, ini kita masuk pada masalah hukum puasa bagi si musafir.
Seperti yang kita ketahui ini beda dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka membolehkan berpuasa ketika safar. Sangat jauh perbedaannya. Ya. Berdasarkan hadis-hadis Ahlul Bait dan bimbingan para maksumin, seseorang yang telah safar dengan salah satu tertentu tidak boleh bahkan diharamkan berpuasa. Ketika telah memenuhi syarat tentunya, masa syar'inya, kapan berangkatnya, pagi atau setelah zuhur. Ini ada ketentuan tertentu akan dibahas nanti insya Allah. Alhamdulillah, ketika sudah tahakkuk, sudah terrealisasi bahwa dia sebagai seorang musafir, maka hukumnya haram melakukan puasa. Ketika puasa juga, maka puasanya bukan ibadah. Puasa maksiat namanya. Puasa maksiat, ya berdosa, tidak ada pahalanya. Begitu ibadah yang lain. Jadi ibadah apapun, baik itu puasa, maupun sholat, maupun haji, ibadah apa saja, ketika dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan mazhab Ahlul Bait, maka bukan saja tidak berpahala, bahkan ibadah dalam maksiat. Jadi ketika dalam Ahlussunnah pun demikian juga, ketika seorang sholat sengaja tidak sesuai dengan mazhabnya, dan dia melakukan yang dilarang misalnya, maka bukan lagi sholatnya sebagai ibadah, tapi sebagai maksiat. Begitulah dalam mazhab kita. Ketika kita melaksanakan puasa atau sholat atau haji atau ibadah yang lainnya, dan kita melaksanakan ibadah itu tidak sudah mazhab kita, maka melanggarnya, apalagi dengan sengaja, maka ibadah tersebut bukan bernilai ibadah. Pada lahiriannya, ya, secara lahiriannya nampaknya itu ibadah, tapi ketika bertentangan dengan bimbingan maksumin itu bukan ibadah, itu maksiat. Sekalipun penekanannya sedikit, ketika betul-betul berbeda dan menentang aturan yang Allah berikan lewat Imam Maksum, maka bukan lagi bernilai ibadah. Itu saking detailnya masalah ibadah sesuai dengan pandangan atau bimbingan para maksumin. Baiklah, masalah ke 134. Apabila pelaku puasa melakukan perjalanan setelah zuhur. Jadi beda antara safar sebelum zuhur dengan safar setelah zuhur. Saya ulangi, apabila shaim pelaku puasa melakukan perjalanan, melakukan safar, kapan? Setelah zuhur, yaitu setelah tergelincir matahari. Baik dia sudah setelah zuhur ataupun belum, yang penting berangkat sudah tergelincir matahari setelah zuhur berangkatnya. Maka dia harus menyelesaikan puasanya. Tidak harus puasa, tidak boleh iftar. Kenapa? Karena berangkatnya setelah zuhur. Jam 1 misalnya, atau setengah 1 misalnya. Akan tetapi apabila dia melakukannya sebelum zuhur, maka puasanya akan menjadi batal. Namun sebelum sampai pada batas tarakhus, dia tidak boleh melakukan iftar atau berbuka. Jika dia telah iftar sebelum itu, sebelum mencapai batas tarakhus, maka berdasarkan ihtiyat dia harus membayar kafarah. Karena alasan berbuka puasa secara sengaja pada bulan Ramadan. Ini penting ya masalah safar ini. Jadi dalam safar itu ada masafah syar'i berapa kilo misalnya jarak tempuhnya, dari mana menghitung masafahnya. Kemudian ada hadud tarakhus namanya. Apa itu hadud tarakhus? Kapan mulai dibolehkannya iftar? Kapan mulai dibolehkannya misalnya melaksanakan salat qashar? Itu semua dibahas dalam sholat safar atau sholat qashar ya. Karena masalah yang berkaitan masalah puasa, maka otomatis masalah puasa pun berkaitan masalah safar ini dibahas dengan lebih mendetail. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Karena itu, ketika seseorang atau kita ingin safar, harus kita catat terlebih dahulu. Kita pikirkan baik-baik. Kita safar ini mau kemana? Tujuannya mau kemana? Kemudian masafah atau jarak tempuhnya berapa kilo? Apakah sudah masafah syar'i ataukah belum? Kemudian berangkatnya jam berapa? Jika bisa mengetahui iftar atau tidak. Gitu. Kemudian berikutnya harus mengetahui hadud tarakhus. Hadud tarakhus ialah batas di mana dibolehkan, mulai dibolehkannya iftar atau mulai dibolehkannya melakukan qashar salat.
Dan hadut tarakhus ini bukan batas kota. Beda antara hadut tarakhus dengan batas kota. Ini perlu dipahami dengan baik sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum. Ketika salah nanti terkena wajib, qadha juga terkena kafarah. Misalnya ketika seorang dia pergi safar, ya. Safarnya misalnya katakanlah dia safar di pagi hari, ya. Sehingga dia harus iftar gitu. Pagi hari dia berangkat. Tetapi dia iftar di mana? Iftar misalnya sebelum keluar batas kota atau iftar di rumahnya. Nah, ini salah. Jika dia berangkat untuk safar pagi hari sudah niat dari semalam, akan pergi pagi hari, dia tidak boleh melakukan iftar atau melakukan puasanya di rumah atau masih dalam kotanya. Ketika berangkat safar sudah mulai bergerak, baru dia mulai boleh iftar. Gimana boleh iftarnya? Boleh berbukanya? Itu di hadut tarakhus. Tapi di hadut tarakhus yaitu tempat di mana dia mulai dibolehkan untuk iftar atau qasar salat. Bagaimana menentukannya? Ketentuannya adalah dari batas kota, pintu gerbang atau tembok gerbang batas kota, dia berangkat keluar sejauh dan seukuran azan tidak lagi terdengar. Kira-kira berapa kilo? Dari mulai batas kota sampai di satu tempat azan tidak lagi terdengar. Ya. Misalnya ketika seorang azan biasa di batas kota, artinya tanpa pengeras suara azannya, kondisi biasa. Tempatnya normal, ya, bukan turunnya, bukan dihalangi oleh gunung. Dia azan dengan suara yang normal. Ketika misalnya azannya itu tidak terdengar lagi sampai seukuran 1 kilo atau lebih, maka di situ namanya bahas hadut tarakhus di situ. Ya. Ini sudah dibahas pada bab qasar salat ya atau salat musafir. Itulah puasa. Jadi baik qasar salat maupun iftar. Anda tidak puasa karena safar itu baru boleh iftar di hadut tarakhus atau setelahnya. Jadi lebih aman ketika sudah jauh dari batas kota. Atau lebih aman lagi ketika sudah mencapai tujuan, ketika tujuannya dekat. Ya, sudah mencapai masalah syar'i. Baiklah, masalah ke 135 kita lanjutkan. Jika sebelum zuhur seorang musafir telah sampai di watannya atau di tempat yang dia berniat tinggal selama 10 hari, sementara hingga saat itu dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia harus berpuasa. Dan jika dia telah melakukannya, berarti dia wajib untuk mengqadhanya setelah itu. Akan tetapi apabila dia sampai di tempat tujuannya setelah zuhur, maka dia tidak ada kebolehan baginya untuk melakukan puasanya. Ini pun penting, ya. Sekarang seseorang pergi safar. Kapan berangkatnya? Berangkatnya sebelum zuhur, ya naik pesawat misalnya ke kota lain atau ke pulau lain. Berangkatnya sebelum zuhur. Tibanya kapan? Nah, tibanya sebelum zuhur juga atau tibanya setelah zuhur. Ini berbeda. Berangkatnya pagi sebelum zuhur, tapi kalau tibanya sebelum zuhur atau setelah zuhur maka berbeda hukumnya. Ya. Kalau asumsi yang pertama, dia berangkat sebelum zuhur, pagi sekali berangkat. Katakanlah pesawat berangkat, ya, take off mulai jam misalnya jam 6 pagi lah mulai berangkat. Pesawat terbang mulai jam 6 pagi. Sampai di tujuannya di kota lain, dari Jakarta ke Semarang misalnya atau ke Surabaya, sampai di kota lain masih pagi juga, masih jam 9 misalnya. Sebelum zuhur juga. Dan sejak berangkat pagi sampai tiba di kotanya yang dia tuju itu, dia belum makan apa-apa. Walaupun dibolehkan ketika sudah lewat hadut tarakhus. Tapi dia tidak makan apa-apa. Dan sampai sebelum zuhur juga. Pada kondisi seperti ini dia wajib berpuasa sampai maghrib. Dan sah puasanya. Itu sebagai puasa. Ya. Ini satu masalah. Ini satu asumsi. Asumsi kedua ketika dia berangkat pagi hari. Berangkat jam 8. Karena perjalanan jauh, naik mobil, naik kendaraan, sampai di kota tujuannya, misalnya setelah zuhur, sampai jam 3, jam 4. Berangkat dari Jakarta jam 10 pagi, sampai di Garut, sampai di Tasik, dengan naik bis karena lama, macet, sampai sore hari. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Maka dia batal puasanya. Sekalipun di perjalanan dia tidak makan apa-apa, sampai maghrib misalnya, dia kosong perutnya, nggak makan apa-apa, tetap wajib mengqadha puasa pada hari itu karena puasa tidak sah.
Ini beda antara tiba sebelum zuhur dengan tiba setelah zuhur. Masalah ke-136. Melakukan perjalanan pada bulan suci Ramadan adalah diperbolehkan. Ya, boleh kita safar pada bulan Ramadan. Meskipun dengan niat untuk melarikan diri dari puasa Ramadan. Tentunya akan lebih baik apabila tidak pergi melakukan perjalanan. Kecuali jika perjalanan ini merupakan suatu hal yang baik atau sangat penting. Jangan safar kalau tidak ada keperluan. Jika puasa tetap dijalankan pada bulan Ramadan. Sayang ketika tidak ada keperluan, safar sehingga batal, rugi karena meninggalkan puasa Ramadan yang pahalanya sangat besar. Pada kondisi terpaksa, ya tidak ada jalan lain. Terpaksa batal puasanya ketika berangkat di pagi hari. Ketika bisa sore hari, usahakan berangkat di sore hari. Nah, ketika berangkat pada bulan puasa di pagi hari, karena tujuan penting, batal puasanya, ya terpaksa mengqadha. Ya. Misalnya terkadang terjadi pada hari Idul Fitri. Menurut kita Ahlul Bait misalnya belum terjadi hilal, belum istihlal, belum tiba waktu Idul Fitri. Nah, karena tidak enak dengan tetangga dengan keluarga, mereka sudah Idul Fitri duluan, kita harus mengikuti mereka. Kalau kita sengaja iftar ya, dengan ikut mereka, berarti membatalkan puasa dengan sengaja, wajib qadha dan wajib kafarah juga. Kafarah amdi, kafarah meninggalkan puasa dengan sengaja. Kafarah iftar dengan sengaja, ya. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Sangat berat. Gimana caranya? Caranya kita pergi safar. Misalnya dari Depok pergi keluar sampai ke Bekasi, ya, di pagi hari. Misalnya jam 5 keluar sampai ke Bekasi langsung minum sedikit pulang lagi berarti sudah batal. Batal karena safar, itu tidak berdosa. Hanya wajib qadha pada hari itu saja. Nah, itu baru kita bisa melaksanakan iftar dengan ikhwan kita yang misalnya Id pada hari itu lebih dulu. Itu caranya dengan cara safar. Tidak ada cara lain yang lebih efektif. Atau bisa menahan ya, nahan ya, tidak iftar dengan mereka. Kalau bisa. Ya. Masalah 137. Seorang musafir yang memutuskan melakukan i'tikaf di Masjidil Haram apabila dia berniat untuk tinggal atau bernazar akan melakukan puasa pada saat safar, maka wajib atasnya setelah berpuasa selama 2 hari untuk melengkapi puasa i'tikafnya menjadi 3 hari. Akan tetapi apabila tidak berniat tinggal atau tidak memiliki nazar untuk puasa di perjalanan, maka puasanya di dalam perjalanan adalah tidak sah. Dengan ketidakabsahan puasa berarti keabsahan i'tikaf pun akan terganggu. Ya, ini masalah i'tikaf pun berbeda antara fikih sunni ahli sunnah dengan fikih ahlul bait. Kalau di ahli sunnah jamaah kita i'tikaf di masjid dengan niat tinggal i'tikaf berapa lama pun tidak ada ketentuan waktu dan dianggap sah. Sekalipun i'tikaf hanya 1 jam, 5 menit, ya, berapa menit, itu boleh niat i'tikaf. Itu di mazhab Ahlussunnah Jamaah. Niat i'tikafnya tidak ada batasan waktu sedikit dan banyaknya. Mau 5 menit, mau 1 jam, mau 1 hari, mau 3 hari, niat i'tikaf boleh di Ahlussunnah. Bebas niatnya. Nah, berapa saja sah menurut mereka. Tetapi di mazhab Ahlul Bait alaihissalam niat i'tikaf itu harus pertama minimal 3 hari per 3 hari. Minimal 3 hari i'tikaf di dalam masjid, nggak boleh kemana-mana. Yang kedua, i'tikaf harus dibarengi dengan puasa. Kalau di ahli sunnah i'tikaf tinggal di masjid tanpa puasa nggak ada masalah. Tapi di al-bait namanya i'tikaf itu harus dengan puasa dan harus 3 hari. Karena itu hukum-hukum i'tikaf ini ketika dengan safar menjadi bergabung, ya, bergabung hukumnya perlu dipahami dengan baik. Sekarang, ketika seorang pergi umrah pada misalnya bukan bulan Ramadan dia pergi umrah, ya, misalnya pada bulan Sya'ban atau bulan Rajab, pada bulan-bulan musim umrah. Nah, supaya dia bisa berpuasa di perjalanan, dia bernazar. Karena puasa di perjalanan tidak sah hukumnya. Dia bernazar. Sehingga dia puasanya sah ketika nazar puasa di perjalanan.
Dan dia puasa. Nah, tiba di kota Mekah, dia di sana, niat tinggal 10 hari misalnya. Ketika dia 10 hari, maka dia sebagai mukim di sana. Ya, dia beriktikaf di Masjidil Haram itu selama 3 hari. Sekaligus puasa ya di dalam Masjidil Haram 3 hari itu. Maka pada kondisi seperti itu puasanya menjadi sah, iktikafnya sah. Kenapa? Karena puasanya 3 hari, iktikaf 3 hari, dan puasa perjalanan dengan ajar pun sah. Gimana kalau misalnya dia setelah puasa 2 hari, ya ada keraguan, ya dilanjutkan atau tidak puasanya, dan dia tidak tahu masalah. Maka di sini ketentuan hukumnya dia wajib menyempurnakan puasa yang hari ketiga, ya, wajib, tidak boleh. Dan apabila dia ada halangan yang sangat berat, ya, sehingga dia tidak berpuasa, itu lain masalahnya. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, tidak melanjutkan sampai 3 hari, maka dia bermaksiat. Karena itu untuk pelaksanaan etikaf dengan puasa, ini hukum-hukumnya harus belajar dengan baik. Jangan melaksanakan suatu ibadah sebelum tahu hukumnya secara mendetail. Jika nanti berbahaya, ibadahnya salah, bukan ibadah berpahala, ibadah malah bermaksiat. Alhamdulillah min dzalik. Ini masalah haji, masalah sangat luas ya bahasanya. Itu contoh masalah seperti itu. Kemudian masalah ke 138, masalah yang baru, metode penentuan awal bulan. Metode untuk menentukan awal bulan terdiri dari ada beberapa cara untuk menentukan awal bulan. Gimana caranya? Satu, ru'yah. Ya. Ru'yah artinya melihat bulan atau melihat hilal, ya, bulan sabit dari mukallaf itu sendiri. Artinya masalah ru'yah ini bukan masalah lembaga, bukan masalah yayasan, ya, bukan masalah sekelompok orang. Masalah ru'yah itu dibolehkan, setiap orang boleh melakukan ru'yah. Siapa saja? Si mukallaf yang mampu melihat ru'yah, dia pergi ke pinggir laut atau ke Sahara yang terbuka, yang bisa terlihat terbenam matahari, boleh melihatnya. Tidak harus hay'ah, tidak harus lembaga, tidak harus kelompok begitu atau lembaga resmi. Tidak, perorangan bisa saja. Ini pernah saya laksanakan ketika saya pergi ke Karimun membawa teman, pergi ke pinggir pantai, pas pantai itu ketika matahari terbenam terlihat, sehingga bisa mengetahui kapan maghrib sunni dan bagaimana menentukan maghrib ahlul bait. Itu jangan jelas. Ini penting. Nah, itu harus melakukan ru'yah supaya kita mengetahui untuk menentukan waktu maghrib syar'i sehingga sholatnya, puasanya, iftarnya menjadi sah. Jadi ru'yah ini penting sebelum tiba Ramadan, sebelum tiba awal Syawal. Yang kedua, kesaksian dari 2 orang yang adil. Ketika ada 2 orang yang adil, yaitu dia tidak melakukan maksiat, dosa besar, atau hanya dosa kecil dia bertobat, ya, juga alim, pandai, dia bersaksi bahwa dia menyaksikan hilal, maka kesaksiannya itu kalau dia adil akan diterima, bisa jadi patokan. Ya. Dengan syarat adil. Yang kedua dia yaitu alim, mengerti cara melihat hilal. Kalau orang bodoh nggak bisa. Dan nggak mungkin masalah adil kalau dia bodoh. Jadi adil itu identik dengan orang yang pandai dan juga jujur. Ya. Jadi ketika adil, alim dan jujur, dia bersaksi telah melihat hilal, itu bisa diterima pendapatnya atau ucapannya. Ketiga, kemasyhuran yang merupakan manfaat ilmiah yang meyakinkan, gitu, menjadikan keyakinan. Jadi misalnya sudah sangat terkenal, sudah menjadi masyhur, sudah beredar informasi yang meyakinkan bahwa puasa besok, misalnya, atau Lebaran besok, sudah terkenal, masyhur di kalangan para ulama atau orang yang terkenal, orang yang jujur misalnya. Pada kondisi ini maka seorang tidak perlu melihat hilal. Ketika sudah meyakinkan informasinya, maka dia boleh mengikuti informasi yang meyakinkan tersebut. Misalnya ini pada kondisi di mana orang masyarakatnya masyarakat tadayun yang beragama, taat beragama. Seperti di Qum misalnya, di Najaf misalnya, di Karbala, yang rata-rata orang di sana beragamanya kuat. Ketika ada informasi menyebar bahwa puasa telah tiba, ya misalnya besok atau Syawal besok telah tiba, maka ini bisa dipakai pendapat ini, masyarakat ini bisa dipakai. Beda dengan di masyarakat yang tidak bertadayun atau agamanya tidak setaat apa yang diharapkan.
Yang keempat, berlalunya 30 hari. Ya, karena bulan Qamar itu maksimal 30 hari, tidak mungkin 31 hari. Ketika puasa Ramadan misalnya tidak didapati adanya istilah dengan cara-cara yang tertentu karena gelap misalnya, maka dengan cara melengkapi Syaban 30 hari, maka hari berikutnya pasti masuk Ramadan. Atau Lebaran misalnya 1 Syawal, karena sulit untuk mengetahui istihlal atau hilal, ya, maka dengan melengkapi puasa 30 hari, berikutnya sudah pasti masuk 1 Syawal. Itu dengan berlalunya 30 hari. Yang kelima, hukum dari hakim. Ini yang kelima. Jadi ketika hakim syar'i menetapkan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, maka ketetapannya itu wajib ditaati dan bisa diterima. Siapa hakim syar'i? Hakim syar'i adalah marja taklid atau ulama yang sudah sampai ke derajat mujtahid yang memenuhi syarat. Jadi hakim syar'i dalam istilah fikih di sini itu memiliki makna khusus, bukan sembarang hakim, bukan sembarang pemerintah. Jadi hakim syar'i tidak bisa diartikan ulama pemerintah. Sebab kalau hakim syar'i diartikan ulama pemerintah, nanti kalau yang pemerintah atau daulah bukan Islam di London atau di Amerika, di Kanada ini bagaimana? Tidak. Jadi hakim syar'i maknanya dan maksudnya adalah marja taklid atau mujtahid yang telah memenuhi syarat. Ketika rahbar misalnya, hafizahullah, Imam Al-Khamari telah menetapkan dari beliau besok masuk awal Ramadan, maka bisa diterima ketetapannya. Atau besok awal Syawal, ya, dia malah mengumumkan dari hakim syar'i, dari marja taklid, maka boleh dipakai, wajib ditaati. Ini masalah hakim syar'i. Atau marja misalnya, seseorang memiliki marja, marjanya menentukan besok awal Ramadan, besok awal Syawal, maka dia bisa ikut kepada pendapat marjanya tersebut. Jadi usah repot-repot misalnya harus ke laut lagi, ke sahara lagi untuk melihat istilah, tidak perlu lagi. Karena ketetapan hakim syar'i atau marja taklid sudah mewakili semuanya, bisa dipegang ya, dengan kuat. Ini masalah hakim syar'i perlu dipahami dengan baik, jangan sampai terjadi salah paham. Walaupun ini masalah sangat luas ya, bisa ada tasamuh, bisa ada toleransi mengenai hilal yang disaksikan atau ditetapkan oleh pemerintah dari bahasa tersendiri. Ya. Yang tidak boleh adalah meributkan hal ini tanpa pengetahuan. Debat kusir ini yang dilarang. Debat boleh tapi dengan pengetahuan yang mendalam, dengan dasar yang kuat dan dengan kepala dingin sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Ketika ada kesalahan, biasa kesalahan. Marja pun bisa salah dan dia minta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Nah itu di fikih dijelaskan ketika dalam masalah bab taklid sudah kita bahas. Ketika seorang menukil fatwa, hakim syar'i kah, mujtahid kah, mubalik kah, ketika salah menukil fatwa, dia harus memperbaiki kesalahannya. Tidak ada masalah, wajib. Ya. Tidak ada rasa malu. Bukan pada tempatnya untuk memperbaiki, bukan pada tempatnya malu memperbaiki kesalahan. Baiklah kita teruskan. Masalah 139. Tolak ukur dari penentuan awal bulan adalah hilal bulan yang tenggelam setelah matahari terbenam. Jadi ada hilal terbenam setelah matahari, ada hilal nampak setelah matahari terbenam, ada hilal nampak sebelum matahari terbenam. Ini yang mana? Yang jadi tolak ukur adalah tenggelamnya matahari. Ketika hilal nampak setelah tenggelam matahari itu yang jadi ukuran. Yang memungkinkan untuk dapat dilihat sebelum tenggelamnya. Oleh karena itu, hilal yang tenggelam sebelum tenggelamnya matahari atau bersamaan dengan tenggelamnya matahari tidak dianggap tidak mencukupi. Hanya satu ketentuan saja, yaitu hilal yang nampak setelah tenggelamnya matahari. Ya, masalah 140. Tidak ada perbedaan antara ru'yah dengan menggunakan peralatan dan ru'yah biasa. Jadi ada ainul musallaha, ada al-ainul ghairul musallaha. Ada mata yang diperalat, yaitu dengan teleskop misalnya. Ada mata langsung melihat tanpa alat. Keduanya bisa diakui kebenarannya. Tolak ukurnya adalah bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ru'yah atau melihat. Karenanya, hukum ru'yah dengan mata telanjang dan ru'yah dengan kacamata dan sebagainya adalah sama.
memang pengambilan gambar hilal dengan menggunakan alat komputer dan sarana-sarana semacamnya yang tidak dapat dipastikan sebagai perbuatan ru'yah adalah bermasalah atau iskal. Ya. Kalau mengambil gambar lewat komputer bermasalah. Tapi kalau melihat dengan teleskop dan kacamata atau dengan ajang lain itu diperbolehkan. Masalah ke-141. Istihlal atau melihat hilal secara sendirinya bukanlah merupakan kewajiban syar'i. Artinya orang lain boleh melihat, boleh tidak. Dan juga boleh mewakili orang lain atau ya atau hayat atau lembaga boleh saja. Kita sudah punya lembaga, alhamdulillah kita bisa mewakili mereka yang melihat hilal. Ketika kita percaya dan mereka kita yakini orang yang alim dan jujur, itu yang penting. Jadi lembaga manapun boleh melihat hilal. Dan siapapun, yayasan apapun boleh membuat kelompok melihat hilal sebanyak-banyaknya. Misal satu yayasan membuat ru'yat hilal 10 kelompok, nggak apa-apa. Makin banyak, makin fastabilul khairat, kan masalah. Ya, membuat 10 kelompok, 100 kelompok tidak ada masalah. Ya. Yang lain nggak bikin kelompok, hanya ingin menunggu hasil saja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada problem seperti itu. Ya. Atau bukan yayasan, bukan lembaga, bikin kelompok, hanya orang biasa, boleh juga. Misalnya remaja RT misalnya membuat kelompok lihat hilal, enggak ada masalah sambil jalan-jalan, dibolehkan juga. Ini hal yang mudah, bukan masalah yang sulit. Bikin kelompok untuk melihat atau ru'yah hilal. Tapi dengan pengetahuan, bukan dengan ilmu, bukan asal melihat. Ya. Dan juga dengan kejujuran, harus jujur betul. Ketika alim dengan pengetahuan dasarnya dan jujur bisa diterima pendapatnya. Masalah 142. Hanya dengan kecil dan rendahnya hilal, ini pentingnya perhatikan. Hanya dengan kecil dan rendahnya hilal atau besar dan tingginya dan sebagainya tidak dapat dianggap sebagai bukti malam pertama atau kedua. Akan tetapi apabila dengan hal tersebut mukallaf mendapatkan keyakinan terhadap sesuatu, maka dia harus bertindak sesuai dengan keyakinannya dalam masalah ini. Pada kondisi tertentu misalnya hilal nggak bisa dilihat. Ya. Sehingga Sya'ban dilengkapi 30 hari. Berikutnya baru masuk puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan berjalan 3-4 hari, ternyata bulan kelihatan nampak jelas. Ya. Apakah nampak adanya bulan ini pada hari berikutnya, hari setelah 2 hari puasa, 3 hari seterusnya? Ini bisa dilihat kalau ukur bahwa hari itu adalah hari ketiga keempat puasa? Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi ketika awal puasa tidak nampak hilal itu karena halangan gelap, halangan awan, maka pada hari berikutnya ketika hilal nampak jelas, itu bukan jadi tolak ukur bahwa itu puasa kedua atau ketiga. Bukan ukuran. Ya. Karena itu hilal tersebut atau bulan tersebut ya tidak bisa menjadi takaran untuk menentukan hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Langsung saja laksanakan hari berikutnya. Sejak awal dia berpuasa, ketika lengkap 30 Syaban, maka sejak awal Ramadan dia terus berpuasa, nggak usah memikirkan tentang hilal atau bulan yang kemudian terbit dengan jelas, nggak usah pikirkan, langsung saja. Nanti taklifnya tugasnya bagaimana? Tugasnya taklifnya ketika Syawal ya tugas ru'yat lagi, hilal lagi, itu saja. Baik puasa 29, 30 nggak ada masalah, jangan dipikirkan. Ini satu masalah. Tetapi bagi orang-orang yang merasa yakin, ya, misalnya di awal puasa, awal Ramadan dia berpuasa. Pas hari kedua ternyata bulan terang, yang sangat jelas. Ternyata setelah dia puasa 2 hari, itu sebenarnya hari ketiga. Jadi dia puasanya kurang. Bagaimana? Ketika dia yakin puasanya kurang, nanti dia qadha, nggak ada masalah. Gitu. Dan keyakinannya, pribadi bagaimana? Tapi diharap keyakinannya dengan dasar pengetahuan, bukan latahan, bukan kira-kira. Bukan karena perasaan, ya, yang menimbulkan keributan, ya. Yang baik yang puasa terus puasa sampai lengkap bulan Ramadannya, yang merasa kurang diqadha, selesai sudah, tidak masalah. Sebab adanya terang bulan atau bulan berikutnya tidak bisa dijadikan tolak ukur sebagai penentu jumlah hari sebelumnya. Ini perlu kita pahami dengan baik. Masalah 143. Awal bulan tidak bisa dibuktikan melalui kalender atau hisab, ya, ini nggak bisa. Dan perhitungan ilmiah para ahli perbintangan,
kecuali apabila perkataan mereka menimbulkan keyakinan. Jadi hukum asalnya dan dasarnya adalah ru'yah itu atau menghitung bulan, menghitung hilal atau mengetahui istilah dengan ru'yah, dengan melihat. Bukan dengan menghitung kalender, bukan dengan hisab. Hisab tidak bisa diakui dalam mazhab Ahlul Bait. Harus dibuang jauh-jauh. Karena itu baik hisab yang dilakukan oleh ulama Syiah misalnya kalau ada, ataupun kalau ada itu tidak ada, ataupun dilakukan oleh ulama lain selain ulama Ahlul Bait, maka jangan menjadi bahan pertimbangan. Jangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan awal Ramadan atau awal Syawal masalah hijab. Biarkan saja mereka menggunakan dengan cara mereka sendiri. Kita dengan cara ru'yah yang syar'i yang sudah diberikan bimbingan oleh para marja kita. Masalah 144. Masih ada waktu, Akhi Subarno, Ustaz Subarno? Masih sekitar 20 menitan. Oh ya, lanjut ya. Ya, jadi kita sampai jam 16.30, Ustaz. Insya Allah ya. Ustaz. Masalah 144, apabila pada sebuah kota telah dibuktikan awal bulan, maka hal ini dianggap mencukupi untuk kota-kota lain yang berdekatan dengannya. Ya, terutama misalnya di Iran, di Irak, ada sebagian kota-kota dekat, dempet dan kecil, itu bisa digunakan dengan ketentuan kota yang sebelahnya. Demikian juga untuk kota-kota terpencil yang memiliki satu ufuk. Demikian juga apabila di negara sebelah timur telah melihat bulan, maka hal ini telah dianggap mencukupi untuk orang-orang yang berada di sebelah barat dari kota tersebut. Misalnya awal bulan telah terbukti di kota Mashhad. Tentu saja hal ini telah mencukupi bagi orang-orang yang berada di kota Teheran. Akan tapi hanya gambarnya saja tidaklah mencukupi. Ini masalah masalah ufuk ya, sudah jelas. Jadi kota yang berdekatan, sebelah timur, ketika telah dulu menentukan hilal, bisa dipercaya dan bisa diyakini, maka menjadi ukuran atau di kota-kota yang di sebelah barat. Ini contohnya kota Mashhad yang kota Teheran ya. Masalah 145. Yang dimaksud dengan kesatuan ufuk atau satu ufuk adalah kota-kota yang berada dalam satu garis bujur. Oleh karena itu, apabila dua kota berada dalam satu garis bujur, yang dimaksud garis bujur di sini adalah dalam istilah astronomi atau perbintangan. Berarti mereka berada dalam satu ufuk. Ya, jadi satu ufuk adalah satu bujur, satu garis. Secara global, perbedaan antara ufuk dua kota bisa menyebabkan hilal bisa dilihat di satu kota dan tidak bisa dilihat di kota lainnya. Oleh karena itulah sehingga ru'yah di kota sebelah barat tidak cukup bagi para penduduk di kota sebelah timur yang masa terbenamnya matahari berlangsung lebih cepat daripada barat. Namun tidak demikian dengan sebaliknya. Masalah ke-146. Hanya dengan terbuktinya kemunculan hilal bagi seorang hakim tidaklah mencukupi untuk diikuti oleh orang lain. Saya ulangi, hanya dengan terbuktinya kemunculan hilal bagi seorang hakim tidaklah mencukupi untuk diikuti oleh orang lain selama hakim belum memutuskannya. Kecuali jika ia atau selain hakim memiliki keyakinan terhadap kemunculan hilal. Jadi ketika hakim sudah melihat hilal, jadi sudah mengetahui dengan yakin, cuma dia belum mengumumkannya, menjadi patokan bagi orang lain. Ketika sudah dihukum, dia umumkan hakim syar'i, yaitu marja taklid, maka menjadi ketentuan bagi marja atau bagi para mukallidnya, bagi orang lain. Masalah 147. Apabila seseorang melihat hilal bulan dan mengetahui bahwa ru'yah hilal untuk hakim syar'i di kota tempat tinggalnya tidak memungkinkan dari segala sisi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberitahukan ru'yah hilal ini kepada hakim syar'i. Kecuali jika dengan meninggalkan hal tersebut akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif atau jadi mufsadah. Jadi seorang melihat ru'yah hilal, maka dia tidak wajib memberikan informasi kepada hakim syar'i. Tidak wajib. Kalau tujuan tertentu untuk kepentingan, untuk kebaikan, untuk maslahat, maka dia harus menyampaikannya hasil ru'yah tersebut.
Masalah 148. Jika hakim syar'i memutuskan mengeluarkan hukum bahwa besok adalah hari raya dan hukum ini berlaku untuk seluruh penjuru negara, maka hukum ini secara syar'i berlaku untuk seluruh kota dalam satu negara. Ya. Misalnya Rahbar atau Imam Al-Khamanai contohnya, misal saja seandainya nanti menjelang akhir Ramadan beliau mengumumkan, beliau terang-terangan beliau mengumumkan bahwa malam ini malam akhir puasa misalnya. Karena malam ini sudah masuk 1 Syawal, besok harus sholat Idul Fitri. Maka pengumuman yang dilakukan oleh hakim syar'i ini menjadi berlaku bagi seluruh penduduk negeri tersebut, bagi seluruh penduduk Iran. Itu contohnya. Untuk kita tidak punya hakim syar'i. Untuk Indonesia atau untuk banyak negara tidak ada hakim syar'i. Pemerintah yang ada bukan hakim syar'i, bahkan bukan daulah Islamiyah. Masalah 149. Dalam mengikuti pengumuman ru'yah hilal melalui suatu pemerintahan, tidak disyaratkan keislamannya pemerintahan tersebut, melainkan tolak ukurnya dalam kasus ini adalah dihasilkannya kemantapan dan keyakinan yang cukup terhadap ru'yah di wilayah tempat tinggal mukallaf. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Dalam mengikuti pengumuman ru'yah hilal melalui suatu pemerintahan, melalui satu pemerintahan yang bukan Islami misalnya, itu tidak disyaratkan keislamannya pemerintahan tersebut. Jadi pemerintahan yang ingin mengumumkan ru'yah tidak mesti harus pemerintahan Islam, bukan harus daulah Islamiyah. Boleh juga daulah yang bukan daulah Islamiyah mengumumkan ru'yah hilalnya. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah dalam kasus ini yaitu dihasilkannya kemantapan dan keyakinan yang cukup terhadap ru'yah di wilayah tempat tinggal mukallaf. Karena itu pemerintahan Indonesia ya yang bukan daulah Islamiyah secara syar'i boleh tentunya memberikan pengumuman tentang awal Ramadan atau awal Syawal. Dan ulama yang ada tentu berkewajiban mengumumkan dan dibolehkan. Bagaimana sikap kita? Nah, kalau ru'yah yang disampaikan itu meyakinkan dan kita yakin mereka itu jujur, alim, pandai, kita bisa menerimanya. Misalnya pada tahun-tahun yang lalu di mana kita tidak punya hayat, kita tidak punya lembaga untuk melihat ru'yah, kita ikut pemerintah yang menetapkan, bisa ada ulama. Nah, kita yakin mereka itu jujur, mereka juga alim, tidak sembarang kita ikuti, boleh, tidak ada masalah. Karena itu masalah ru'yah ini masalah yang sangat luas, ya tidak ada masalah. Dan ketika berbeda, ya biasa berbeda. Tidak saja berbeda, dan nggak ada masalah berbeda itu. Yang puasa duluan silakan, yang belakang silakan, yang lebaran duluan silakan, yang belakang juga silakan. Masing-masing melakukan keyakinannya sendiri-sendiri. Karena masalah ini sangat pelik, sehingga barangkali tidak akan bisa selesai. Wallahu alam, melainkan nanti imam zaman yang akan menanganinya secara gamblang dan jelas. Wallahu alam. Masalah ke-150. Apabila hilal bulan tidak bisa dilihat dari suatu kota, tetapi televisi dan radio menyiarkan keadaan tersebut, jika hal ini mampu menghasilkan keyakinan terhadap kemunculan hilal atau dikeluarkannya hukum tentang hilal dari wali faqih, maka hal tersebut telah dianggap mencukupi dan tidak memerlukan penelitian. Ini pentingnya adanya wali faqih atau hakim syar'i atau daulah Islamiyah yang ada hakim syar'inya, yang ada wali faqihnya. Ketika memberikan pengumuman maka jelas menjadi ketentuan dan patokan bagi semua rakyatnya. Masalah 151. Apabila awal bulan tidak bisa dibuktikan melalui ru'yah hilal. Apabila awal bulan tidak bisa dibuktikan lewat ru'yah hilal. Bahkan di ufuk kota-kota berdekatan yang memiliki satu ufuk atau dari kesaksian dua orang yang adil. Atau dari hukum hakim. Maka mukallaf wajib untuk melakukan ihtiyat hingga awal bulan terbukti. Ya. Artinya selama belum meyakinkan betul puasa itu berakhir, jangan mengakhirkan puasa, jangan iftar. Kalau awal puasa mungkin lebih mudah, karena awal puasa itu akhir Sya'ban sekalipun kita bisa meniati niat puasa qadha atau puasa mustahab atau puasa niat mutlak. Boleh. Sehingga ketika ternyata awal Ramadan sudah menjadi sah, dianggap awal Ramadan. Yang jadi masalah adalah akhir Ramadan, awal Syawal. Karena itu untuk
akhir Ramadan untuk menentukan awal Syawal. Ketika belum yakin betul hilal telah terbit, jangan membatalkan puasa. Ketika membatalkan puasa, kondisi masih ragu belum meyakinkan, ternyata belum awal Syawal, maka dianggap membatalkan puasa dengan sengaja, wajib qadha dan terkena kafarah. Ini harus berhati-hati. Bahkan ketika teledor atau meremehkan dianggap bermaksiat dalam beribadah. Alhamdulillah min dzalik. Nah, hati-hati dalam bermaksiat menentang Allah dalam ibadah. Banyak orang yang beribadah pada intinya melawan Allah, bermaksiat. Harus berhati-hati. Perlu ilmu ya dan kesadaran penuh dalam masalah ibadah. Tidak boleh salah sedikit pun. Jangan sampai kita beribadah capek-capek sholat, puasa, haji, ternyata puasa, haji, sholat yang kita kerjakan di situ maksiat sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Masalah ke-152. Apabila awal bulan Ramadan belum terbukti, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Akan tetapi apabila kemudian terbukti bahwa hari itu di mana dia tidak berpuasa merupakan awal bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Sudah jelas? Ya, gamblang. Masalah 150 dia. Hari di mana seorang ragu merupakan hari terakhir bulan Ramadan ataukah awal bulan Syawal, maka dia wajib untuk berpuasa. Akan tetapi apabila pada pertengahan hari diketahui ternyata hari tersebut adalah awal bulan Syawal, maka dia harus melakukan iftar berbuka meskipun telah mendekati maghrib. Ya, sudah jelas, maka dia batalkan puasanya. Masalah 153. Pada tempat di mana mayoritas masyarakatnya pada malam-malam bulan Ramadan terjaga untuk membaca Al-Quran, doa, mengikuti ritual keagamaan dan sepertinya, menyiarkan program-program khusus sahur-sahur pada bulan ini melalui pengeras suara masjid supaya didengar oleh semuanya, tidaklah bermasalah. Akan tapi apabila hal ini akan mengganggu tetangga masjid, maka tidak diperbolehkan. Di Iran itu masjid sepi dari luar karena bisa mengganggu suaranya orang yang di luar masjid. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang istirahat, macam-macam. Karena itu suara masjid dianjurkan jangan sampai keluar terlalu keras. Ya. Kecuali kalau masyarakatnya sepakat. Ya, tentu kalau masyarakat majemuk, ya, macam-macam. Harus berhati-hati. Terutama panitia harus melaksanakan hati-hatian jangan sampai suara Al-Quran malah mengganggu. Jam 3 sudah diputar suara Al-Quran keras-keras, mengganggu orang istirahat, atau yang pulang kerja malam, atau yang sakit, dan macam-macam. Hingga dianggap bermaksiat. Masalah 194. Membaca doa-doa khusus bulan Ramadan yang termaktub dalam bentuk doa-doa dari hari pertama hingga hari terakhir, apabila dilakukan dengan maksud untuk mencari pahala, maka hal ini tidak bermasalah. Masalah 155. Jika seseorang tengah berpuasa mustahab, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyelesaikannya hingga akhir dan dia bisa berbuka kapan saja dia inginkan. Kita jelaskan ini. Bahkan apabila ada orang lain yang mengundangnya makan, mustahab baginya untuk memenuhi undangan tersebut lalu melakukan iftar pada pertengahan hari. Makan dalam undangan salah seorang saudara mukmin meskipun hal ini akan membatalkan puasa, akan tapi tidak akan menghilangkan pahala puasanya. Ini kalau puasa mustahab. Masalah 156. Jika pelaku puasa telah melakukan iftar pada saat terbenamnya matahari di negaranya, kemudian dia melakukan perjalanan ke tempat lain, di mana saat itu matahari belum terbenam, maka puasanya tetap dianggap sah, dan di tempat tersebut sebelum matahari terbenam pun dia diperbolehkan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, meskipun misalnya dia telah melakukan iftar di negaranya sendiri, ketika matahari telah terbenam. Masalah ke-167. Jika seseorang berpuasa dari awal bulan Ramadan hingga hari ke-27 di waktunya sendiri, kemudian pada pagi hari ke-28 dia melakukan perjalanan ke sebuah kota yang seupuk dan tiba di sana pada hari ke-29. Lalu dia menyadari ternyata di tempat tersebut hari raya telah diumumkan. Jika pengumuman hari raya pada hari ke-29 di tempat tersebut sesuai dengan tata cara syar'i dan dilakukan dengan benar, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya hari itu. Akan tetapi dengan kasus seperti ini, berarti dia telah meninggalkan satu hari puasa pada hari pertama awal bulan. Oleh karena itu, dia wajib untuk mengqadha puasanya yang yakin telah dia tinggalkan. Ya. Sekian sudah tamat bab puasa seluruhnya.
Mungkin banyak kekurangan, kejanggalan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan, mohon dikoreksi dan diperbaiki jika ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin ada waktu sedikit, silakan bagi yang memiliki pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab, yang tidak saya akan sudah bisa dijawab lewat grup WhatsApp, atau bisa antum tanyakan ke yang lebih memiliki wewenang atau lebih pandai dalam masalah fikih. Bisa tanya ke yang lebih pandai dalam masalah ini, ke Ustaz Abdul Lebek, ke Ustaz Hafid Al-Kab, dalam masalah ini insyaAllah. Ya silakan, bisa Suparno untuk melanjutkannya. Ustaz, ini udah ada satu pertanyaan Ustaz dari Herlina dan Sigit. Ya. Langsung Ustaz ya. Iya silakan. Jadi fatwa rahbar ada yang menyebutkan untuk mengikuti hilal sesuai dengan kemantapan hati masing-masing. Apakah yang dimaksud dengan kemantapan hati ini Ustaz? Ya. Masalah kemantapan hati namanya i'tmi'nan. Ya, jadi bukan perasaan, tapi dengan tanda-tanda tertentu. Setelah melihat, mempertimbangkan, mendengarkan, cari informasi, timbul hati ini mantap, yakin. Itu namanya kemantapan hati. Misalnya ketika awal Ramadan, ya, gimana nih awal Ramadan? Maka jangan diam, cari, tanya sana sini, cari informasi, telepon sana sini. Kalau bisa melihat terus ya bisa laksanakan. Ketika nggak bisa, cari informasi yang meyakinkan. Dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari orang yang jujur, yang alim. Setelah mendengar informasi dari orang yang kita anggap jujur dan alim, berpuasa besok, kita hati mantap. Itu yang jadi patokan, kita terima. Mengenai akhir Ramadan begitu juga. Kita sudah mendekati akhir Ramadan. Kemudian satu Syawal bagaimana? Kapan? Gimana caranya? Kalau kita bisa, kita melihat ru'yah. Tarik ke Sahara, kalau nggak ada ke pinggir laut, yang bisa melihat tenggelamnya matahari untuk menentukan awal Syawal, kalau bisa. Itu yang dilaksanakan. Kalau sempat, kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana? Cari informasi, tanyakan kepada orang-orang yang kita anggap alim, yang punya ilmu, dan dia jujur. Kita tanya. Nah, informasi yang diberikan orang yang kita nilai dia itu alim dan jujur, itu akan mendatangkan keyakinan di hati kita dan kita terima. Tapi kalau orang itu kita nggak tahu, dia alim atau enggak, nggak tahu. Orang itu jujur atau enggak tahu. Tapi banyak jumlahnya, banyak nggak ada masalah. Ya, banyak tidaknya bukan jatuh ukur. Yang penting dia tuh alim atau tidak, jujur atau tidak. Banyak bukan jatuh ukur. Kalau dia alim atau jujur, kita kenal, terima pendapatnya. Kalau kita nggak tahu, jangan sembarangan terima dulu. Teliti dulu. Kalau ternyata dia tidak alim dan tidak jujur, bisa membahayakan ibadah kita. Jadi pastikan dia itu alim atau jujur. Itulah. Karena orang yang alim belum tentu jujur, orang yang jujur belum tentu alim. Ini dua yang berbeda. Bukan berarti setiap jujur pasti alim, setiap pasti jujur. Enggak, ini berbeda. Orang yang alim belum tentu jujur, orang jujur belum tentu alim. Harus dua-dua terpenuhi. Ketika terpenuhi dua-duanya, jujur dan alim, bisa kita terima. Inilah nikmat yang paling besar. Karena akan terwujud persatuan di seluruh dunia dari ulama yang alim dan jujur ini. Itu bisa saya sampaikan jawabannya secara singkat. Ya, silakan. Kayaknya waktu juga sudah nggak ini sudah nggak memungkinkan. Nanti Begitu. kalau ada yang mau bertanya silahkan bergabung di grup fikih bersama Ustadz Marzuki. Bisa ditanyakan di sana. Untuk link grup WA-nya bisa menghubungi panitia, menghubungi host. Sekian dari saya. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan kita mendapat taufik untuk beribadah cara yang benar sehingga beribadah pahala betul-betul kepada Allah. Dan dari saya mohon doanya untuk saya sekeluarga, mohon doanya, mohon maafnya, tolong dikoreksi dan diperbaiki. Dan insya Allah kita betul-betul mendapat anugerah yang besar dari Allah SWT sampai kita tiba Ramadan berikutnya, sampai pada akhirnya kita merengguk syahadat pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikhwan dan akhwat sekalian. Dan pengumuman nanti jam 8 ada kajian bersama Dr. Umar Syahab dalam kajian Islamic Lifestyle. Dan sudah di-share di grup informasi ICC dan juga Bidar. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kurang. Dan juga untuk informasi, besok ada kajian bersama Ustadz Muhsin Labib di jam yang sama, kajian Islamic Lifestyle
sisi filosofis Nahjul Balaghah. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat berkenan gabung dan kita bisa belajar bersama para asatid yang sudah mempersiapkan diri. Dari saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.